Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5? Hari ini kita memasuki materi tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 pokok yang mengajukan pendapat tentang dasar negara Indonesia, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin merumuskan dasar negara, yaitu 1. Berperikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo merumuskan dasar negara meliputi persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Dan 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara yang meliputi 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini diperingati setiap tanggal 1 Juni. Usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum
atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian tersebut antara lain tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya. Hal tersebut diperhatikan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Budaya gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya. Yang kedua, musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang ketiga, toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Untuk tugasnya, jawablah pertanyaan 1-4 di buku tugas kalian. Tuliskan tabel berikut di buku tugas kalian, kemudian checklistlah pernyataan-pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.